Artinya tadi kita kembalikan bahwa fatazawwadu fa innahu khairuz zadit taqwa. Itu nek ora iso nampa, Mak. Itu kita tadi mangkel karo pangeran. Niatnya apik, kita kan sudah niat baik. Kita sudah berkorban dengan baik. Itu nanti ketemu al-fajr ya. Ketika Allah sempitkan rezekinya, kita merasa sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqadaru alaihi rizqah wa yaqulu rabbi ahana. Ketika kita lagi dibanyak-banyake, lagi digampang-gampange urusane, yo rumangsa dimulyake karo Gusti Allah. Padahal dua-dua ujian itu, baik kesulitan maupun kemudahan, itu asalnya dari Allah semua. Dan dua-duanya itu berpeluang nambah keimanan maupun menghilangkan keimanan kita. Digampangnya terus, ya orang kabeh wong iso dadi wong syukur, disusahke terus ya orang yo marake wong iso do sabar nggih. Maka bekal takwa itu sangat penting, dan bekal takwa ini sama ya, hampir mirip dengan ketika kita barangkali Mas Dani sing urung ngrasake. Ketika misalnya kemarin saya ceritanya adik dari teman kita Asatid juga, itu dalam waktu kurang dari 2 tahun hamil, Pak. Jadi hamilnya dalam tanda kutip ora sengaja, padahal mesti sengaja itu. Neng urung karepe iki urung masane. Neng kebacot isi meneh. Nah, itu juga perlu waktu ya untuk menerima bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan luluh ketika apa? Ketika ya memperbanyak mendengarkan kisah Siti Maryam. Nah, Siti Maryam itu ya kaya wong hamil nih tidak diinginkan ya. Betapa syoknya gitu ya. Sampai protes kan Siti Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula iki le diuji ki temenanan. Saya itu keluar enggak, kenal laki-laki enggak, apalagi disentuh oleh laki-laki kok ngerti-ngerti wes hamil. Gitu. Dia ada proses, dan sesoleh itu ya, Maryam yang soleh itu ketika diuji dengan ujian yang dia sangat tidak diinginkan itu, dan kemudian akhirnya bisa menerima ketika Siti Maryam diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Adam alaihissalam. Aja meneh kok kowe yam sing ana mbokne. Adam lho, saya neng bapakne ra neng ibune, nek Allah menghendaki kun saya gitu. Jadi maka terjadilah. Maka kejadian membahagiakan ataupun menyusahkan kita, yaitu sejatinya dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menuntut pada kita penyikapan terbaik ya. Nah, dan melatihnya ya hanya dengan takwa. Ini orang wong takwa stres ya. Kayak Siti Maryam, Nabi Zakaria, yang stres lagi tuh Nabi Yunus. Nabi Yunus dakwah rahane sing gugu tuh, masya Allah. Artinya itu percikan-percikan kisah itu ya, ketika tidak disadari bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian meluap egonya dan itu memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah sadarkan kan. Nabi Yunus itu wis terima mati loh, Pak. Ya, cakep. Gitu. Undian kudu jegur segoro loh. Terima mati misalnya. Yes, kalau memang jalan ini adalah jalan yang terbaik, saya siap. Belum guys, mental mati misalnya. Dan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dimatikan saat itu, tapi disuruh memperbaiki diri. Dia diijazahi taubat dengan
istighfarnya 1000 dinar itu, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, terus gitu ya, terdampar lagi di pulau asalnya, terus ternyata muridnya datang, ketika masuk ke kampungnya, loh, ternyata murid-muridnya sudah merindukan, ya. Ya, dari kisah-kisah dalam Al-Quran itu kita belajar bahwa semakin takwa kita itu, maka bersiap-siaplah ujiannya juga semakin berkelas, gitu ya. Gitu ya. Nah ini, dan ujian itu tidak harus seneng ya, kadang-kadang susah parah, gitu. Gitu ya. Nah maka tadi landasan takwa ini akan memudahkan kita untuk menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umroh itu kabeh masalah, Pak. Ya. Kita pertama nih ngumpul, ini manasik aja sudah masalah tadi. Aku marah-marah wis do wong tua kon lingguh jam-jam. Ya sampean ki masalah wong wis tuwa kok ya isih kepengin lunga atuh-atuh. Lah piye ya. Itu masalah. Nanti itu mobilisasi ya dari Sleman ke Donohudan itu masalah lagi. Nanti urusan perbekalan screening tasnya ya Pak ya, masalah lagi. Naik di pesawat masalah lagi, di atas pesawat lewat piye masalah, lewat tayamum piye masalah, lewat sholat piye itu masalah semua. Tapi kalau ini nggak bisa botol nggak boleh di bawah gitu. Itu masalah semua gitu ya. Ketika uangnya harus cash, masalah ya Pak ini. Padahal uangnya cash memang semene biaya Pak isi tambah mebel itu semua masalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tinggi keimanan kita pasti ujiannya itu makin berkelas gitu ya. Dan itu bagian, dan alhamdulillah saya kemarin juga bikin masalah gitu ya. Ini komitmen duitnya nyekel, tapi insya Allah tahun ngarep kita memberangkatkan satu ustadzah kita untuk pergi ke tanah suci. Masalah Mas Wi. Nah, tapi masalahnya muga-muga bagian dari tadi solusi supaya sahabat Quran ini senantiasa terikat dengan Baitullah. Angen-angen lagi sing pikir wah Baitullah. Gitu. Meskipun itu kita arrange 10 bulan yang akan datang. Itu saya kira bersiaplah. Jadi kalau panjenengan hidup di dunia ini kok penuh masalah, itu tanda-tanda Allah tresno kepada panjenengan. Gitu ya. Hanya tinggal bagaimana kita menyikapinya. Karena tadi faida faragta fansab. Ya, masalah hasilnya itu kita harus pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti sebenarnya Allah itu biasanya kesimpulan akhir itu di ini, tapi ini kesimpulan surat An-Nasr itu rodok tengah, Pak. Kenapa? Karena kita sebenarnya ingin seperti Kanjeng Nabi, warofa'na laka dzikra. Bahasanya Biamka itu umur panjang. Jadi Kanjeng Nabi itu diangkat derajatnya, ditinggikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai nanti penerus kita sampai yaumil kiamah itu senantiasa akan memanggil-manggil beliau ya, dalam sholat dan di luar sholat ya. Artinya itu bagian dari janji Allah, wa rafa'na laka dzikra, memanjangkan umur kita. Kita punya bisnis paling ya tekane putu ngono wis. Mbiyen iki simbahi bisnisnya jaya loh. Wis canggah wis lali, Pak. Ya. Pak Udin misalnya saya pernah ngerasake mbahne sesawah ngono ya, dari pagi sampai sore. Bekas bapaknya wis nyambut gawe, wis ganti cerita. Pak Udin saiki malah nomaden, Pak. Tadi ceritanya. Omahe akeh ning ndi.
Jujur di rumah. Masya Allah. Ya, sama. Ya. Nah, itu bagian yang ini bahwa, tapi poinnya sebenarnya satu ya. Tadi bahwa kita menerima apapun takdir Allah dan menerimanya itu dengan ketaatan dan terus menjadikan itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Umar ditanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Umar, menurutmu baik mana, kemiskinan atau kekayaan?" Kata Umar, dua-duanya baik. Sing miskin yo iso dadi wong marake soleh, sing sugih yo dadi marake soleh. Nah, kalau kita sudah pada kesimpulan itu, ya berarti kita sudah on the track gitu aja. Insya Allah langkah kita semakin mendekatkan kita ke Baitullah. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.